TV. Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni.
rumah ini, kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita. Tendangan piro menurut? Tendangan piro? DPRD Kota Malang Rabu 9 Agustus 2023 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023. Iya, masuk. Kalau itu masih masuk. Rapat paripurna DPRD Kota Malang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Imadi Riandiana Kartika dan dihadiri oleh seluruh wakil ketua dan anggota DPRD Wakil Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, serta Kepala OPD dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Mohon perhatian, paripurna segera akan kita mulai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita awali rapat paripurna kita pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang telah hadir sebanyak 37 orang. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023 pada hari ini Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023 tepat pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang yang mewakili Pak Wali Kota yang tadi izin ke pimpinan DPRD karena sedang mendampingi Bapak Menteri Dalam Negeri minta perpanjangan jabatan tapi tidak diberikan karena terlanjur diusulkan oleh DPRD. Para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Sekretaris Daerah Kota Malang, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur perusahaan daerah, ada yang hadir direkturnya. Dari Tunas hadir. Oh. Para pimpinan partai politik dan rekan-rekan media yang saya hormati. Sekali lagi marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat rahmat dan izinnya semata pada hari ini kita bisa menghadiri rapat paripurna di tengah kesibukan kita yang luar biasa sekali. Hari ini Malang dibanjiri oleh pejabat-pejabat dari pusat dan semua mempunyai jadwal yang sama, di jam yang sama, sehingga mohon maaf kami pimpinan DPRD mengambil kebijakan untuk menunda rapat paripurna yang seharusnya jam 13.00, maka kita buat jadwal jam 16.00. Itu pun Pak Wali masih belum bisa hadir. Dengan demikian,
Maka sebelum rapat paripurna ini kita lanjutkan, akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini bahwa agenda kita adalah agenda tunggal, yaitu penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2020. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada juru bicara Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang Haji Imron untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Merdeka! Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang, Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang, Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli dan ahli staf, asisten, kepala perangkat daerah dan kemudian Malang, dan para pimpinan partai politik serta rekan-rekan media cetak maupun elektronik serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita pada hari ini dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUA Kantor Urusan Agama dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2003 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum menyampaikan laporan hasil pembahasan ini lebih lanjut, perkenankanlah Badan Anggaran menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2003. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, laporan hasil pembahasan Badan Anggaran ini dimaksudkan sebagai laporan atas pelaksanaan tugas dari Badan Anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pada pasal 54 huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman Badan Anggaran tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, bahwa salah satu tugas dan wewenang Badan Anggaran adalah melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah, dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. 1 dan seterusnya terbaca. Romawi 4. Pendapat dan saran. Dari seluruh rangkaian pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2023 yang telah dinyatakan oleh Badan Anggaran dan TAPD Kota Malang sebagaimana telah dilaporkan di atas, maka Badan Anggaran menyampaikan pendapat bahwa rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara
perubahan APBD tahun anggaran 2003 secara materi dapat dilanjutkan pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahap berikutnya. Sebagai satu kesatuan. Dari hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Malang terdapat 9 poin saran yang disampaikan Banggar kepada pemerintah Kota Malang, yakni adanya perubahan target pendapatan daerah dari 2.561.829.073.353 rupiah menjadi 2.365.854.707 rupiah atau turun 187.969.878.646 rupiah. Dan realisasi pendapatan pajak daerah yang masih mencapai 33% sampai dengan bulan Juli 2023 hingga perlu adanya upaya yang sistematis dan terukur dengan seluruh pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Sistematis dan terukur dengan seluruh pihak yang terlibat dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya penambahan alokasi belanja daerah dari 2.811.864.973 rupiah menjadi 2.831.826.955 rupiah jika dibandingkan dengan penurunan target pendapatan yang signifikan. Hal ini berpotensi terjadinya defisit anggaran. Oleh karena itu, Badan Anggaran DPRD Kota Malang menekankan kepada Pemkot Malang untuk meningkatkan kualitas manajemen anggaran secara efektif dan efisien. Dengan penurunan target pendapatan yang signifikan, hal ini berpotensi terjadinya defisit anggaran. Oleh karena itu, Badan Anggaran DPRD Kota Malang menekankan kepada pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kualitas manajemen anggaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, Banggar juga menyarankan agar penggunaan pagu perubahan anggaran yang berasal dari hasil pergeseran anggaran, efisiensi, dan selisih hasil pengadaan pada Dinas Naker PMPTSP agar diprioritaskan untuk pemenuhan fasilitas MPP sesuai hasil monef dari Kemenpan RB. Antara lain penyediaan ruang proses atau back office yang representatif dengan dilengkapi ruang tim teknis dan ruang khusus pengaduan. Ruang proses back office yang representatif dengan dilengkapi ruang tim teknis dan ruang khusus pengaduan. Dengan adanya pergeseran anggaran belanja pegawai sebesar Rp117.318.913 Badan Anggaran DPRD Kota Malang menekankan agar tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian standar pelayanan minimal. Pencapaian SDM 5. Mengingat pembiayaan UHC yang sudah melampaui target hingga mencapai 107,61%, sehingga hal ini berpotensi terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan anggaran. Badan Anggaran DPRD Kota Malang merekomendasikan kepada perangkat daerah terkait yakni Dinas Kesehatan Kota Malang untuk segera mengevaluasi sistem yang terkait dengan UHC bersama dengan pihak terkait, sehingga efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran bisa tercapai. Bersama dengan pihak terkait, sehingga efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran bisa tercapai. 6. Badan Anggaran DPRD Kota Malang merekomendasikan Badan Anggaran DPRD Kota Malang juga merekomendasikan agar dilakukan perawatan atas pasar belimbing, minimal dengan memanfaatkan anggaran perawatan pasar. 7. Rencana pembangunan parkir bertingkat di area Stadion Gajayana Malang agar dapat disertai dengan stand untuk UMKM, terutama para pelaku UMKM yang terdampak pengembangan area parkir di Stadion Gajayana. Terkait dengan tunda bayar di Dinas PUPR, Sedangkan terkait dengan tunda bayar di Dinas PUPR, perlu perencanaan yang sangat matang dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi seperti di akhir tahun 2022. Terakhir, terkait dengan pengangkutan sampah serta terkait dengan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA mengalami kendala dalam hal kurangnya tenaga sopir truk sampah
jumlah armada truk yang tidak memadai karena sudah tidak layak jalan. Badan Anggaran mendorong pemerintah Kota Malang membuat regulasi skema pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan melibatkan pihak ketiga. Sampah dari TPS ke TPA dengan melibatkan pihak ketiga. Romawi 5 penutup. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri laporan hasil pembahasan ini, perkenankan atas nama pimpinan Badan Anggaran DPD Kota Malang menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota DPD Kota Malang, baik yang tergabung dalam komisi maupun Badan Anggaran, serta kepada segenap TAPD Kota Malang atas sinergi dan koordinasi yang terbangun dengan baik selama pembahasan ini, sehingga pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan KUA PKS APBD Badan Anggaran 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Demikian pendapat Badan Anggaran DPD Kota Malang yang dapat disampaikan untuk dapatnya menjadi bahan pertimbangan bagi DPD Kota Malang dalam pengambilan keputusan terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPS APBD tahun anggaran 2023. 23 tetap tidak sempurna diucapkan dan 2022 juga belum bisa. Dan selesai tadi. Sementara setelah penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar, pimpinan rapat kemudian kembali menutup rapat paripurna dan selanjutnya akan digelar paripurna pandangan fraksi dan tanggapan wali kota. Sebelum akhirnya dilakukan pengesahan rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023. Kota Malang dan Kota Batu, selesailah rangkaian rapat paripurna kita. Sebelum kita akhiri, tadi sudah disampaikan oleh laporan Badan Anggaran bahwa pembahasan KUPA sudah bisa ditindaklanjuti di pembahasan berikutnya, maka besok kita akan paripurna pagi jam 9, paripurna pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan, dan pendapat akhir wali kota. Harap bisa tepat waktu. Kita sudah siapkan sarapan pagi istimewa di gedung DPRD. Jangan sarapan di rumah, karena tidak boleh dibungkus. Marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Berdoa selesai. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023 pada hari ini Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023 tepat pukul 16.58 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Salam kursi suara. Merdeka. 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 Badan Anggaran setelah melewati proses pembahasan yang paling panjang itu di hearing bagaimana kebijakan anggaran kita itu di tahun 2023 ini tidak mengulang kesalahan yang sama di tahun 2022 terkait silpa. Kita sepakat KUA APBD perubahan dibahas lebih dahulu sebelum APBD murni 2024. Karena apa? Agar penyerapan anggaran minggu keempat September sudah bisa dilakukan, sehingga nanti silpa akan bisa kita tekan.
Besok kita sudah pengesahan kebijakan umum anggarannya, yang kita harus mendengar dulu pendapat akhir fraksi, apakah menyetujui laporan Banggar tadi. Setelah itu pendapat akhir wali kota dan kita akan sahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang APBD, RAPBDP-nya, APBD perubahannya, rencana anggaran belanja APBD perubahan 2023. Itu tadi Pak Wali tidak bisa hadir. Pak Wawali juga sedang ditunggu tamu penting di kantor sehingga harus balik, sehingga TAPD tidak bisa menyampaikan. Kami dari Badan Anggaran sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya selaku Ketua Badan Anggaran di sini mengapresiasi pembahasan kita yang bisa cepat. Semangatnya sama, adalah bagaimana silpa kita tekan, tentu saja dengan logika awal adalah batas waktu penyerapan anggarannya kita perpanjang. Nanti di APBD murni 2024 itu karena pembahasannya masih 30 November, itu masih ada waktu kita untuk membahas. Kita dahulukan dulu APBD perubahan. Oke? Iya, berarti Selasa kemarin sudah diterima, tanda terima sudah bisa diterima. Simon Alfredo melaporkan.